Masih seputar Multiverse of Madness dan hal menarik di dalamnya. Setelah membaca komentar di beberapa video terakhir, kami sadar banyak dari kalian yang penasaran dan kemudian bertanya, bagaimana nasib dari Wanda setelah Multiverse of Madness? Apakah setelah bunuh diri, Wanda yang sudah menjadi Scarlet Witch benar-benar tewas dan tidak akan muncul di film MCU mendatang, atau malah sebaliknya? Nah, daripada kalian menebak-nebak nasib Wanda, berikut kami buatkan video penjelasannya. Selamat datang di channel Marvel Indo, dan berikut adalah nasib Scarlet Witch setelah Multiverse of Madness. Perlu diketahui, dalam video ini kami bagi ke dalam beberapa sudut pandang, mulai dari segi cerita, pendapat penulis filmnya, pendapat Elizabeth Olsen selaku pemeran Scarlet Witch, dan juga dari komik. Dengan poin-poin di atas, semoga kalian menjadi paham bagaimana nasib Scarlet Witch ke depannya. So, pastikan kalian tonton video ini sampai selesai. Tapi seperti biasa, buat kalian yang belum subscribe, silakan menekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian menjadi yang pertama tahu tiap kali kami memposting video terbaru. Jika sudah, berikut adalah video selengkapnya. Sebelum masuk ke dalam penjelasannya, mari kita ingat kembali momen sebelum Wanda memutuskan untuk berkorban dan bunuh diri. Pada adegan akhir dalam film ini, terlihat America Chavez yang akhirnya bisa mengendalikan kekuatannya. Semua berkat Stephen Strange yang menggunakan jurus Naruto alias ceramah no jutsu untuk meyakinkan Chavez bahwa dia bisa mengendalikan kekuatannya. Setelah itu, Chavez mulai melawan Wanda dan ketika terdesak, dia memberikan apa yang selama ini Wanda inginkan. Remaja itu mengirim sang Scarlet Witch sampai dia berpindah ke Universe 838 dan bertemu dengan anak-anaknya. Namun, hasilnya malah di luar dugaan. Melihat tingkah Wanda yang seperti penyihir jahat, anak kembar itu sangat takut. Terlebih lagi mereka melihat ibunya yang tidak lain adalah varian Wanda dari universe ini diserang sampai kesakitan. Tentunya kedua anak itu lebih memilih ibu mereka daripada sang Scarlet Witch. Adegan ini menjadi tamparan bagi Wanda bahwa semua yang dia lakukan sudah melewati batas. Dia sudah berubah menjadi seperti monster hanya untuk mewujudkan mimpinya bisa bertemu dengan anak kembarnya. Namun setelah mimpi itu terwujud di depan matanya, semuanya tidak sesuai harapan. Wanda kemudian sadar dengan semua perbuatannya dan dia memutuskan untuk menghancurkan semua salinan dari Darkhold di setiap universe dengan ledakan Chaos Magic. Godaan Darkhold sangat besar dan Wanda tidak ingin ada orang lain yang tergoda serta menggunakan kitab terlarang itu. Akibat keputusannya ini, Wanda kemudian terlihat tewas dengan gunung dan bangunan Wundagore yang runtuh dan terdapat juga ledakan merah di sana. Doctor Strange in the Multiverse of Madness dibuka dengan perbuatan buruk Wanda dan diakhiri dengan pengorbanan Wanda juga. Setelah menyaksikan scene tersebut, penonton menjadi sadar dan bisa mengambil kesimpulan bahwa Wanda sudah tewas. Didukung dengan bangunan yang runtuh menimpanya dan terdapat ledakan berwarna merah, menandakan Wanda sudah meninggal. Tapi menurut kami bisa jadi kisahnya tidak seperti itu, mengingat kemampuan Wanda yang sudah sangat kuat dan sudah diperlihatkan dalam film ini. Dia memporak-porandakan kamar Taj, juga menghabisi para Illuminati dengan sangat mudah. Bahkan sebelumnya dia juga nyaris membunuh Thanos sendirian pada saat belum menjadi Scarlet Witch. Padahal jika kita ingat kombinasi Captain America, Thor, dan Iron Man, mereka masih terlihat kesusahan untuk mengalahkan Thanos. Bangunan runtuh dari Gunung Wundagore tidak akan menewaskan sosok Scarlet Witch yang begitu kuat. Plus, sudah cukup para Illuminati saja karakter kuat yang dibuat tewas di film ini. Scarlet Witch jangan dibuat seperti itu karena karakternya masih memiliki peran yang penting di masa mendatang. Lalu, bagaimana tanggapan penulis film ini? Dalam sebuah wawancara bersama Variety, Michael Waldron, selaku penulis naskah untuk film ini, sempat membahas mengenai adegan akhir yang memperlihatkan kematian dari Scarlet Witch. Buat yang belum tahu, Michael Waldron ini sebelumnya sempat menjadi kepala penulis atau istilahnya head writer dari serial Loki, jadi mengerjakan proyek MCU bukan sesuatu yang baru baginya. Nah, dia mengungkapkan, saya pikir adegan itu adalah untuk interpretasi. Wanda membuat semacam tindakan pengorbanan dengan menghancurkan Darkhold di setiap alam semesta. Dan hal ini akan melindungi varian Wanda di setiap alam semesta agar tidak tergoda dengan Darkhold. Apakah dia mati atau tidak masih harus kita lihat. Saya tahu rasanya mencintai satu karakter dan tidak ingin mereka pergi, serta membenci mereka ketika melakukan hal-hal buruk.
Tapi itu bagian menyenangkan ketika menonton film dan kita bisa terhanyut di dalamnya. Nah, terlihat dari perkataannya, sang penulis tidak mengkonfirmasi apakah Wanda benar tewas atau masih selamat dan bisa muncul di film MCU mendatang. Seperti biasa, orang-orang Marvel selalu memberikan jawaban yang ambigu dan membuat kita penasaran untuk terus mengikuti kisah selanjutnya. Lantas, bagaimana pendapat Elizabeth Olsen sendiri selaku pemeran Wanda Maximoff alias Scarlet Witch? Nah, hal ini cukup menarik, bukti kuat kalau Wanda masih selamat dan akan muncul di film MCU mendatang malah semakin dikuatkan oleh pendapat Elizabeth Olsen sendiri. Ini dibuktikan dalam beberapa wawancara dan interview terkait dengan nasib Scarlet Witch. Seperti contohnya, saat wawancara bersama Harper Bazaar, pendapat yang diutarakan oleh Olsen seakan mengindikasikan karakter yang diperankannya akan kembali. Juga dalam wawancara bersama Extra TV, Olsen mengatakan, ada beberapa versi berbeda tentang apa yang bisa terjadi di akhir film ini. Sebagian besar, saya ingin mendengar apa yang paling dikenal oleh penggemar, dan apa yang ingin mereka lihat darinya untuk selanjutnya. Dalam beberapa kesempatan, Olsen juga sangat terbuka untuk memperpanjang kontraknya dengan Marvel Studios. Pada saat awal kemunculannya, dia mendapatkan sedikit peran sebagai karakter sampingan, dan hanya dikontrak untuk waktu yang terbatas. Namun Marvel Studios selalu memperpanjang kontrak itu tiap kali mereka ingin membuat film atau serial yang berhubungan dengan Wanda Maximoff. Perlu diketahui juga, setelah Multiverse of Madness tayang, banyak rumor yang menyebutkan bahwa Elizabeth Olsen sudah memperpanjang kontraknya dengan Marvel Studios untuk 7 tahun ke depan. Kabar ini disampaikan oleh Harry Bowles yang mengaku sebagai orang dalam dari Marvel. Jika rumor ini benar, maka kita masih akan melihat sang Scarlet Witch yang akan muncul di beberapa proyek MCU mendatang. Selain itu, ada juga rumor yang menyebutkan bahwa Elizabeth Olsen akan mendapatkan 2 proyek baru berupa serial dan film solo yang menjadikan Scarlet Witch sebagai tokoh utama. Akun Twitter My Time to Shine Hello yang sering membocorkan hal-hal penting yang berhubungan dengan Marvel memang tidak menyebutkan proyek apa yang dimaksud karena statusnya yang masih dirahasiakan. Namun besar kemungkinan untuk proyek serialnya akan mengambil referensi dari The Children Crusade, sebuah komik dengan 9 episode yang mengisahkan Billy dan Tommy ditemani para Young Avengers untuk mencari Wanda selaku ibu dari si kembar. Para Young Avengers sudah mulai diperkenalkan dan Billy serta Tommy termasuk sebagai anggotanya dengan nama superhero Weekend dan juga Speed. Selain itu, setelah mendengar 2 proyek Scarlet Witch tersebut, penggemar Scarlet Witch langsung ingat dengan White Vision, karakter yang diperkenalkan dalam serial WandaVision. Karakter itu terbang untuk mencari penjelasan dan tidak pernah terlihat lagi. Ini mengindikasikan bahwa kisah Maximoff jelas belum berakhir, dan kita bisa berasumsi bahwa hubungan cintanya dengan Vision juga masih akan berlanjut. Nah, jika kita mengikuti satu kebiasaan umum di banyak film buku komik, tidak ada karakter yang benar-benar tewas jika tubuh mereka tidak ditemukan, atau jika tidak ditampilkan di layar secara eksplisit. Dalam hal ini, sangat mungkin penggemar akan melihat lebih banyak tentang Wanda di masa depan nanti, terutama karena mutan yang akan diperkenalkan di Earth 616, dan tentu Scarlet Witch akan memiliki peran yang penting jika suatu saat kisah mutan akhirnya dikisahkan. Selain itu, Wanda terlihat beberapa kali sudah menyerap kekuatan dari America Chavez, yang menandakan kemungkinan besar dia sudah memiliki kekuatan berpindah dimensi meskipun dalam kapasitas yang sedikit. Oleh karena itu, masuk akal bahwa ledakan merah dalam scene kematian Wanda sebenarnya adalah adegan ketika Wanda memindahkan dirinya menuju lokasi lain atau mungkin universe yang lain. Jika kekuatan Chavez digambarkan dengan percikan berbentuk bintang, maka untuk Scarlet Witch digambarkan dengan ledakan berwarna merah. Lalu, bagaimana dengan kisah di dalam komik? Nah, kami menemukan kisah yang mungkin bisa menjawab perihal Scarlet Witch yang ternyata masih selamat dari kematian. Contoh paling menonjol berasal dari alur cerita House of M yang dibuat oleh Brian Michael Bendis dan Olivier Coipel, di mana Wanda menggunakan kekuatannya untuk merekonstruksi realita menjadi dunia di mana mutan yang berkuasa. Mirip seperti Multiverse of Madness, Wanda berusaha untuk memiliki dunia di mana dia bisa hidup bersama anak-anaknya dan juga memberikan kebahagiaan kepada ayahnya, yaitu Magneto. Tetapi, ketika pahlawan lain mengingat dunia sebagaimana adanya dan mereka memutuskan untuk melawan Wanda, Wanda kemudian mengembalikan keadaan seperti semula. Dan dalam hal ini, dia juga melemahkan ras mutan dalam prosesnya. Nah, dalam kisah ini, tidak ada yang bisa menemukan keberadaan Wanda. Dia dianggap mati sampai dijelaskan dalam komik Young Avengers episode 26. Dalam komik itu dikisahkan, Hawkeye berusaha menemukan Wanda setelah kembali ke negeri hidup atau Land of the Living.
Tidak lama, akhirnya dia bisa menemukan Wanda dan penyihir itu tinggal di Gunung Wundagore tetapi tidak memiliki ingatan tentang kekuatannya dan bahkan tindakan besar yang telah dilakukannya. Juga dalam miniseri berjudul The Trial of Magneto yang dibuat oleh Leah Williams dan Lucas Werneck, komik itu membahas tentang pembunuhan terhadap Wanda dan kecurigaan bahwa Magneto bisa menjadi pelakunya. Namun, Wanda dibangkitkan kembali tidak lama kemudian. Mengingat sifat kekuatan Wanda dan hubungannya dengan Avengers dan X-Men, cukup masuk akal untuk mengharapkan Olsen kembali sebagai Scarlet Witch. Karakter ini sudah diberi kesempatan oleh Marvel Studios untuk mendapatkan porsi cerita yang cukup banyak dari serial WandaVision dan juga Multiverse of Madness. Memainkan versi Wanda yang tidak berdaya dan selanjutnya mengisahkan Scarlet Witch yang melepaskan kekuatannya demi penembusan dosa. Hal ini akan membawa karakter tersebut ke dalam perjalanan yang baru. Ada juga kemungkinan bahwa Wanda dari Earth 838 bisa menyeberang ke Earth utama dari MCU. Pilihan itu tidak hanya akan memberikan Olsen kesempatan untuk memainkan versi baru dari Wanda, tetapi juga bisa membawa Billy dan Tommy kembali. Ini dikarenakan pihak serial MCU tampaknya sudah bersiap-siap untuk mengadaptasi Young Avengers ke dalam beberapa episode dan si kembar adalah anggota kunci dari tim tersebut. Jadi kesimpulan video ini adalah Wanda memang dibuat seakan-akan tewas pada ending film sequel dari Doctor Strange. Namun setelah melihat fakta dan rumor yang sudah kami sampaikan, besar kemungkinan Multiverse of Madness bukan film terakhir yang menampilkan sang Scarlet Witch. Kami ingin tahu tanggapan kalian, apakah menurut kalian Scarlet Witch sudah benar tewas di Multiverse of Madness atau dia masih selamat dan bisa muncul di beberapa proyek MCU mendatang? Langsung berikan tanggapan kalian dengan menulisnya di kolom komentar. Like jika menurut kalian video ini menghibur dan informatif, subscribe juga bagi yang belum, dan Marvel Indo out, sampai jumpa di video lainnya.